berikutnya adalah kalimat ke-5, ialah Al-Matinu. Al-Matinu bermakna Allah zat yang sangat kuat. Ialah Allah zat yang sangat kuat, yang sangat kuat kekuatannya, keperkasaannya. Allah adalah zat yang sangat kuat, sifat memaksanya. Dan Allah sangat kuat dalam segala sesuatu. Contoh kasus ialah dalam hal zina yang belum menikah, di sana hukumnya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun, sedangkan yang sudah pernah menikah dalam hukum Al-Quran diranjam sampai wafat. Nah, dalam hal ini Allah adalah zat yang kuat memaksanya untuk hamba mengerjakan terhadap hukum-hukumnya Allah. Sehingga hukum dari kisos itu memberi rasa takut, di mana dengan menegakkan sifat memaksanya Allah dalam melaksanakan hukum kisosnya, Allah untuk mendapatkan pengampunan maka hambanya akan berfikir-fikir dan menjaga. Jadi dalam hukum kisos itu ya suatu kepastian yang tidak bisa diganti dengan cara-cara yang lain. Dan dalam hal ini manusia bisa untuk mengambil nasihat atau berjaga-jaga atau mengambil hikmah dalam memahami Allah yang maha kuat. Sehingga hukum dari kisos itu memberi rasa takut, di mana dengan menegakkan sifat memaksanya Allah dalam melaksanakan hukum kisosnya, atau manusia bisa berfikir-fikir dan akan menjaga terhadap peraturannya Allah. Manusia bisa untuk mengambil hikmah bahwa kalau itu dilakukan, hukumannya atau taubatnya itu sangat berat. Jadi kita tidak sembrono dalam melakukan atau melaksanakan kiprah kita di dunia untuk beribadah, untuk bermuamalah. Karena Allah zat yang maha kuat pasti memberlakukan hukumnya dengan maha memaksanya. Itu tidak bisa ditolak. Atau ketika di dalam negara yang memang negara yang Arabia seperti Arab misalkan, di sana ya tidak bisa digantikan dengan hukum yang lain. Karena terkait dalam hal kisos ialah sebuah perzinaan adalah sesuatu yang sangat dilarang. Kemudian Allah adalah zat yang tidak putus kekuatannya dan tidak ada yang perbuatannya memberatkan pada diri zatnya Allah. Allah tidak merasakan payah dan sulit atau terbebani, atau kalau manusia itu memaksakan diri, itu tidak demikian. Hal itu semua karena Allah zat yang memiliki keagungan dan Allah zat yang memiliki kebesaran atau kesempurnaan dalam kekuatannya. Jadi kekuatannya Allah sempurna dan keagungannya Allah juga sempurna. Para kaum muslimin dan muslimat, jadi dalam sebuah riwayat kemudian memahami Allah zat yang maha kuat dan maha memaksa. Dalam hal pertobatan seperti halnya contoh tadi, bagi perempuan dan laki-laki yang kemudian dipaksa atau dengan segala kemahabesarannya Allah dalam menjalani taubat, nah itu di dalam mencambuknya itu tidak boleh ada kasihan, karena hukum Allah yang demikian diberlakukan untuk orang-orang yang beriman atau yang ingin mencari jalannya taubat. Tidak ada apa lagi, tidak ada jalan lagi
tidak ada jalan apa lagi yang bisa untuk ditebus, untuk dilakukan, kecuali yaitu di mana Allah memberikan solusi. Nah, solusi jalan yang seperti itu adalah berat memang, atau sangat-sangat sulit. Namun ketika itu tidak dilaksanakan, terus apalagi yang lebih baik gitu. Kalau itu dianggap sesuatu yang memberatkan, justru akan jauh lebih berat ketika dihukum di akhirat dengan disiksa, dibakar di dalam neraka, itu lebih berat. Dan padahal dengan menjalankan keputusan dari Allah berupa ranjam dan juga cambuk, itu adalah hal yang bisa dilakukan selama hidup di dunia dan berharap Allah akan mengampuni. Ketika Allah telah mengampuni, kemudian kita taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi, ya jaminan dari Allah untuk memberikan pengampunan itu insya Allah ya, dengan segala taubatan nasuha kita akan terbebas dari dosa-dosa itu, terutama dosa di dalam perzinahan, karena memang berat. Tapi Allah yang maha memaksa, Allah yang maha kuat, tidak berhak untuk kemudian dipasal-pasal, kemudian dibantah. Nah, karena hal itu mengandung hikmah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan itu, dan juga mengandung hikmah bagi orang-orang yang melihatnya, yang menyaksikannya. Jadi menjadi nasihat. Kita pun menjadi takut, kita pun menjadi khawatir untuk berbuat yang salah dan keliru. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, bahwa begitulah hukum di dalam menjalani ibadah. Ada aturan-aturannya, ada penjagaan buat kita. Karena ketika tidak ada hal yang demikian, maka akan timbul banyak kerusakan-kerusakan. Akan timbul banyak hal-hal yang menjadi kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak terhingga. Bahkan saat ini pun ya, terjadi di mana hukum dalam hal ini tidak bisa diberlakukan di semua negara. Maka cara bertaubatnya ini adalah hal-hal yang menjadi himbauan untuk kita, menjadi perkeling untuk kita. Ya intinya janganlah sampai mengerjakan, janganlah sampai melaksanakan terkait dengan had atau jaga kehormatan kita selama belum menikah dan juga setelah menikah, atau apalagi telah memiliki suami. Karena kalau setelah memiliki suami, hukumannya sangatlah berat sekali. Para kaum muslimin dan muslimah, kita lanjutkan di kalimat ke-56, ialah al-waliyu. Al-waliyu, Allah zat yang mengatur atau merawat kekasihnya, yaitu orang-orang iman. Allah adalah zat yang mengatur pada setiap makhluknya dengan proses kejadiannya atau proses penciptaannya. Allah zat yang mengatur segala hal dan juga zat yang membolak-balikan segala perkara. Bolak-baliknya perkara dalam artian bahwa ada siang dan malam, ada baik dan buruk, ada terang dan hujan, kemudian ada hal-hal yang baik dan buruk bertolak belakang, itu semuanya diatur atau diramut oleh Allah. Ada iman dan tidak beriman, atau kemudian hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara hambanya dan alam semesta. Dan dalam hal ini Allah juga zat yang mengatur beberapa langit dan beberapa bumi, atau di setiap waktu, di setiap masa, dan di setiap kesempatan selama alam semesta masih ada. Berikutnya bahwa Allah adalah zat yang menjadi kekasihnya orang-orang yang bertakwa. Allah adalah zat yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Minadz-dzulumati ilan nur kalau dalam wahyu Al-Qur'annya. Kemudian Allah yang menolong untuk mengalahkan orang-orang atau mengalahkan musuh-musuhnya orang-orang iman dan memperbaiki pada urusan dunia
dan urusan agamanya orang-orang yang beriman. Jadi ya bahwa Allah mengatur terhadap perkara alam dunia, bolak-baliknya perkara, dan juga terhadap kemaslahatannya manusia, terutama untuk urusan agamanya. Allah mengatur terhadap atau keimanannya. Allah juga meramut terhadap kekasihnya yang tadinya mungkin dia tidak beriman secara penuh, kemudian menjadi orang iman yang hakiki dan menolong untuk menjaga terhadap agamanya, terhadap dinul Islam, dan juga membagusi perkara agamanya di dunia dan di akhirat. Jadi ya kalau Allah sudah meramut, kita ya tenang atau tentram, atau terutama memahami terhadap Asmaul Husna ini dalam poin yang 10 hasil itu, kita bisa untuk merasakan manisnya sebuah keimanan. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah Al-Hamidu. Allah zat yang maha puji atau yang indah dan yang maha sempurna. Para kaum muslimin dan muslimah, kali ini kami cukupkan sampai di sini di kalimat ke-57.